Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sri Dayanti. Oke, kali ini saya akan membahas review jurnal tentang pengujian bioavailabilitas lipid. Di sini saya mengambil jurnal internasional yang berjudul In Vivo Postprandial Bioavailability of Interest-Derived Lipids in Sodium Caseinate or Chitosan Based Oil in Water Emulsion. Apa itu bioavailabilitas? Bioavailabilitas yaitu merupakan ketersediaan biologis atau keberadaan kelompok zat gizi dalam tubuh yang dapat dimanfaatkan pada saat metabolisme. Lipid adalah sekelompok senyawa organik yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol. Fungsi utama dari lipid yaitu termasuk menyimpan energi, penyisalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid sangat penting dalam makanan manusia karena dapat berperan sebagai pasokan energi di dalam tubuh. Dengan adanya perkembangan asupan lipid dapat mencegah beberapa penyakit. Profil asam lemak dan kandungan stereokimia dari triasilgliserol merupakan faktor penting dalam penyerapan lemak. Perubahan kandungan lemak padat tidak mengubah profil asam lemak dan tidak mempengaruhi proses penyerapan lipid. Ketersediaan hayati lipid dapat dipengaruhi oleh makanan, sehingga kita harus memaksimalkan ketersediaan hayati lipid melalui makanan. Namun perlu diingat ya teman-teman, kita harus tetap memperhatikan kondisi fisiologis saluran pencernaan kita. Ada beberapa bahan-bahan dan metode-metode yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pada saat pengujian. Bahan-bahannya yaitu minyak biji rami, stearin sawit, dan campuran bunga, asam lemak, dan air suling yang tidak diemulsi. Makanan uji yang dikembangkan untuk mengevaluasi efek emulsifikasi serta efek kaseinat atau chitosan. Pada lemak makanan, disintesis dengan enzim dan palm stearin dilakukan di bawah vakum dan diagitasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 120 menit dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius menit. Pada larutan, natrium kaseinat dibuat dengan mendispersi 10% dari berat natrium kaseinat dalam air suling diaduk selama 2 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian, pada larutan chitosan dibuat dengan mendispersi 3% dari berat bubuk chitosan dalam 0,15 molar larutan asam asetat. Metode selanjutnya yaitu dilakukan karakterisasi emulsi dalam hal stabilitas, distribusi ukuran gumpalan, dan sifat reologi untuk memahami hubungan antara parameter dalam penyerapan lemak. Stabilitas krim ditentukan dalam rangkap 3 dengan mentransfer 10 ml emulsi segar ke dalam tabung reaksi, lalu disegel dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Sahan fase lapisan krim di bagian atas dan lapisan serum di bagian bawah, dan ini dipantau setiap hari selama 7 hari. Stabilitas emulsi adalah suatu sifat emulsi untuk mempertahankan distribusi halus dan teratur dari fase terdispersi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penentuan ukuran tetesan minyak ditentukan menurut persamaan rumus berikut ini. Kemudian diukur menggunakan mikroskop optik. Emulsi diamati menggunakan mikroskop Olympus BX61TRP yang dilengkapi dengan kamera warna CCD resolusi tinggi yang digunakan untuk akuisisi citra digital. Tes reologi dilakukan untuk mengontrol bahan dasar dan mengontrol pengolahan. Tes reologi ini dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius dalam rangkap 2 setelah rata-rata 3 kali pengukuran per ulangan. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah pemberian makan lambung secara oral pada tikus Paguidaulia jantan melalui pendekatan struktural
makanan, serta penggunaan natrium kaseinat atau kitosan. Penelitian ini dilakukan secara in vivo dengan menggunakan tikus percobaan. Sebanyak 60 tikus mengalami masa adaptasi setelah 18 jam berpuasa. Tikus jenis Prague-Dowley jantan yang telah berumur 8 minggu dengan berat 300 gram dan diberi akses gratis ke diet komersial lemak sebanyak 4% dan air. Kemudian mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama diberi makan emulsi natrium kaseinat. Kelompok kedua diberi makan emulsi kitosan. Kelompok yang ketiga diberi makan uji kontrol yang terdiri dari lemak non-emulsi yang diminati atau air suling dan campuran menggunakan rasio massa yang sama yaitu 40/60. Kelompok terakhir atau grup kosong diberi makan dengan serum fisiologis. Selanjutnya adalah sintesis penyerapan lipid postprandial dari waktu ke waktu. Penyerapan lipid ditentukan sebagai lipid plasma total selama periode postprandial. Sampel darah yang terkumpul disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Plasma dipisahkan dan disimpan pada suhu 18 derajat Celcius sampai ekstraksi dan analisis lipid dilakukan. Lipid dimetilasi dan dianalisis menggunakan alat kromatografi gas Hewlett-Packard 7890. Pada minyak biji rami, penyerapan asam linolenat yang merupakan asam lemak esensial hadir dalam jumlah tinggi dan praktis. Tidak ditemukan pada aliran darah selama keadaan puasa. Keadaan ini merupakan penanda biologis yang sesuai. Pada asam palmitat juga hadir dalam jumlah tinggi di palm stearin dan merupakan asam lemak jenuh paling melimpah dalam campuran yang diminati. Semua kurva menunjukkan pola yang sama, yaitu kenaikan setelah 1,5 atau 3 jam dan sedikit menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Secara keseluruhan, makanan uji natrium kaseinat menunjukkan penyerapan yang lebih baik daripada makanan uji kitosan di awal setelah 1,5 jam. Dan tidak terjadi perbedaan signifikan yang ditemukan dalam absorpsi lipid postprandial antara emulsi berbasis kitosan dan campuran kontrol setiap saat. Sedangkan pada kelompok kosong tetap berada di tingkat basal. Di akhir percobaan setelah 8 jam, jumlah asam palmitat, asam lemak jenuh, dan total asam lemak menurun ke tingkat basal. Ini tidak ada perbedaan statistik yang ditemukan. P lebih besar dari 0,05. Dan pada kelompok kosong setelah 8 jam, yang signifikan hanya pada asam lemak jenuhnya. Keadaan ini sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam pekerjaan sebelumnya oleh Farfan et al. Pada tahun 2013. Kemudian, hal ini dikaitkan dengan puasa berkepanjangan dan kelaparan karbohidrat, dan akibatnya terjadi mobilisasi asam lemak. Semua konsentrasi berkurang secara bertahap, yaitu turun ke tingkat basal setelah 8 jam. Penyerapan yang lebih tinggi terjadi setelah pemberian emulsi natrium kaseinat. Ini menegaskan bahwa keefektifan emulsi dalam penyerapan lipid. Hasil ini sesuai dengan Forts et al. 2013 yang melaporkan peningkatan penyerapan lemak teremulsi dibandingkan lemak non-emulsi selama absorpsi postprandial pada manusia. Nah, mengapa absorpsi lipid postprandial setelah pemberian makan lambung secara oral dengan emulsi berbasis kitosan tidak bisa membaik? Perilaku ini bisa terjadi akibat variasi pH pada saluran gastrointestinal. Kitosan memiliki sifat pembentuk gel ketika pH lebih besar dari 6,3 karena kelarutan yang lebih rendah dari bentuk deprotonasinya. Sehingga ketika terjadi kenaikan pH di usus duodenum,
Tetesan yang distabilkan oleh kitosan mungkin menjadi lebih kaku karena emulsi terperangkap. Keadaan ini dapat membatasi akses enzim lipase pankreas ke lipid di dalam tetesan. Kesimpulan, emulsifikasi memungkinkan untuk meningkatkan absorpsi lipid. Namun, hasil ini tidak dapat digeneralisasikan. Lipid-lipid yang diemulsi dengan kitosan tidak diserap lebih baik karena akses terbatas lipase pankreas ke lipid pada saat peningkatan pH di duodenum yang dapat menyebabkan kerusakan emulsi di usus kecil. Sehingga diperlukan penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan analisis mendalam tentang stabilitas fisik emulsi berbasis kitosan pada nilai pH yang berbeda, serta tambahan metode in vitro di bawah kondisi gastrointestinal simulasi untuk menganalisis kecernaan enzim lipase. Oke, baiklah, sekian teman-teman review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.